Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian mendengar tawaran kerja di luar negeri dengan janji gaji besar hingga bisa mengubah nasib keluarga? Pernahkah terlintas di benak kita seberapa jauh kita siap mengambil risiko demi penghasilan besar? Mengapa kita harus mendengarkan kisah ini? Karena di balik janji manis sering tersimpan bahaya mengerikan yang bisa merenggut nyawa dan mimpi hidup. Dengarkan sampai akhir dan jangan lupa subscribe channel ini. Dewi, gadis jelita asal Jember, Jawa Timur, terlahir dari keluarga sederhana yang setiap hari berjuang mengais rezeki di kebun kopi. Sejak kecil, ia menyimpan impian agar orang tuanya tak lagi hidup pas-pasan. Setiap kali melihat ibunya yang bekerja keras di ladang, ia berjanji dalam hati akan berusaha keras untuk mengubah nasib mereka. Suatu pagi, saat Dewi sedang duduk di teras rumah sambil memandangi langit biru, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu adalah pesan dari akun media sosial yang belum dikenalnya. Tertulis di sana tawaran pekerjaan dengan gaji yang fantastis, 20 juta rupiah per bulan. Tawaran ini datang dari sebuah agen yang menyebut dirinya perusahaan tenaga kerja asing yang beroperasi di Kamboja. Tertulis jelas, Dewi akan bekerja sebagai customer service dan semua biaya keberangkatan serta akomodasi ditanggung. Dewi terhenyak. Matanya membesar mendengar angka yang ditawarkan. Ia membayangkan betapa bahagianya orang tuanya jika mereka bisa hidup lebih baik, bisa berobat, dan adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah tanpa khawatir soal biaya. Apakah ini jalan keluar yang selama ini ia impikan? Tanpa pikir panjang, Dewi menghubungi agen tersebut. Mereka berbicara melalui video call. Agen itu tampak ramah dan meyakinkan. Suara agen yang penuh keyakinan membuat Dewi merasa aman. Tidak ada yang aneh dalam percakapan itu. Semuanya terdengar sangat meyakinkan. Beberapa minggu kemudian, Dewi menerima tiket pesawat dan visa yang diproses tanpa ribet. Ia merasa senang dan bersyukur, percaya bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengubah hidup. Di pagi yang cerah, Dewi berpamitan kepada keluarganya, dengan berat hati, terutama kepada sang ibu. Ibunya menahan tangis, tetapi Dewi berjanji akan segera kembali membawa keberuntungan untuk keluarga. Di Bandara Juanda, Dewi melangkah dengan penuh harapan. Ketika tiba di Kamboja, seorang sopir menjemputnya dengan mobil yang mewah, membawa dia melalui jalan-jalan kota Phnom Penh yang penuh dengan gedung-gedung tinggi. Namun, ketika mobil itu berbelok menuju daerah yang lebih sempit dan gelap, Dewi mulai merasa ada yang tidak beres. Keanehan mulai muncul ketika sopir itu berhenti di sebuah gedung tua yang terlihat kumuh. "Sampai di sini saja," kata sopir itu, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Dewi turun dan melihat bangunan yang dipenuhi dengan tembok beton tinggi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar gedung itu. Rasa cemas mulai menggelayuti hatinya. Sopir itu hanya tersenyum samar dan mengatakan agar Dewi masuk melalui pintu samping. Rasa was-was Dewi semakin kuat. Namun ia hanya bisa mengangguk, mengikuti arahan sopir tersebut. Setelah masuk, Dewi dibawa ke sebuah ruangan kecil yang sepi. Hanya ada beberapa wanita lain yang terlihat kelelahan. Dewi menatap sekeliling dengan tatapan bingung. Mereka terlihat berbeda, seperti baru saja melalui banyak hal yang berat. Ketika ia hendak bertanya, seorang wanita mendekat dan berbisik, "Jangan tanyakan apapun, ikuti saja aturan mereka. Kalau tidak, kamu akan lebih buruk." Perasaan Dewi campur aduk antara takut dan bingung. Ia ingin pulang, namun paspor dan ponselnya sudah disita. Rasa takut mulai melanda jiwanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Apa yang akan terjadi pada dirinya? Tiba-tiba, pintu terbuka dan seorang pria bertubuh besar masuk. "Kamu akan mulai bekerja besok pagi. Jangan mencoba melawan," katanya dengan suara keras. Hari pertama di Kamboja, Dewi terbangun dengan perasaan campur aduk. Pagi itu, langit cerah, namun hatinya gelisah. Wanita-wanita lain yang ada di ruangan bersamanya terlihat kelelahan. Bahkan ada yang terdiam dengan pandangan kosong. Ketika Dewi bangkit, ia merasa ada yang berbeda, ada sesuatu yang janggal. Tapi, tak ada pilihan lain. Ia hanya bisa mengikuti perintah yang ada.
Setiap langkahnya penuh ketakutan yang mulai merayapi hati. Sejak hari itu, Dewi mulai bekerja di tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pekerjaan yang dijanjikan sebagai customer service ternyata jauh dari yang ia harapkan. Ia harus duduk di depan komputer selama lebih dari 20 jam sehari, berbicara dengan calon korban yang terjebak dalam penipuan internasional. Ia harus meyakinkan orang-orang bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan besar dengan mengirimkan uang kepada pihak yang tidak dikenal. Dewi dipaksa untuk menekan hati nuraninya, berbohong, dan memanipulasi orang lain demi keuntungan yang tidak pernah ia nikmati. Jika Dewi merasa lelah atau mencoba untuk menolak, siksaan akan datang. Suatu malam, ia mencoba untuk tidur lebih lama, berharap tubuhnya bisa sedikit beristirahat. Namun, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan seorang pria besar yang selalu mengawasinya masuk dengan tatapan tajam. "Kamu kira kamu bisa tidur? Kamu pikir ini hotel bintang 5?" katanya, lalu memukul meja dengan keras. "Kerja atau kamu akan tahu akibatnya." Dewi menahan tangis, kembali ke meja kerjanya, namun rasa lelah itu semakin menekan dirinya. Fisiknya mulai merosot, dan mata yang dulunya penuh cahaya kini mulai redup. Badannya semakin kurus karena hanya diberikan makanan seadanya. Pekerjaan tanpa henti itu membuatnya merasa terperangkap dalam sebuah neraka yang tak terlihat. Sebuah neraka yang tak ada habisnya. Namun, siksaan tidak hanya datang dari pekerjaan. Dewi juga mulai merasakan ketakutan yang luar biasa setiap kali ia harus keluar dari kamar. Penjaga yang semakin hari semakin menekan, seolah ingin mematahkan semangatnya. Setiap kali Dewi mencoba berbicara dengan wanita lain, mereka hanya menunduk, seolah sudah putus asa dan tidak berani melawan lagi. Hari demi hari berlalu, dan rasa cemas semakin menghantuinya. Dewi merasa dirinya semakin kehilangan harapan. Apakah ini yang dimaksud dengan janji manis gaji besar yang ia terima? Tidak ada yang tahu persis apa yang sedang terjadi di balik layar. Semua terbungkus dalam kebohongan yang terus disebarkan oleh agen dan pemilik tempat ini. Suatu hari, Dewi memutuskan untuk berbicara dengan salah seorang wanita yang tampak lebih berani. Wanita itu mendekat dengan langkah hati-hati dan berbisik, "Kamu harus berhati-hati. Jika kamu menolak kerja, kamu akan lebih menderita. Tidak ada jalan keluar di sini. Semuanya sudah terkunci." Wanita itu kemudian pergi, meninggalkan Dewi dengan kebingungan dan ketakutan yang semakin dalam. Tak lama setelah itu, Dewi dikejutkan dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Seorang pria datang ke ruangannya dan memerintahkannya untuk ikut ke ruang bawah tanah. "Kamu akan bekerja lebih keras lagi mulai sekarang," katanya, lalu menarik Dewi dengan kasar. Dewi tidak bisa menolak. Ia dibawa ke tempat yang gelap, di mana ia melihat beberapa wanita lain yang sedang menangis dalam keadaan yang sangat buruk. Dewi mulai merasakan bahwa dirinya benar-benar tidak punya pilihan. Setiap langkahnya, setiap gerakan tubuhnya, terasa seperti berada di bawah kendali mereka yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Tak ada lagi Dewi yang dulu penuh harapan. Hanya ada seorang wanita yang terjebak dalam sistem yang kejam. Namun, di tengah ketakutan dan keputusasaannya, ada satu hal yang tidak bisa direnggut dari dirinya, doa kepada Allah yang selalu dia panjatkan setiap malam. Meskipun tubuhnya lemah dan hatinya hampir putus asa, doa itu menjadi satu-satunya pengingat bahwa masih ada harapan, meski itu hanya sebersih cahaya dalam gelapnya hidup yang sedang ia jalani. Hari-hari semakin berlalu, dan Dewi merasa dirinya semakin terkunci dalam kegelapan. Setiap pagi, ia dipaksa untuk bekerja tanpa henti. Pekerjaan di depan komputer terus menguras tenaga dan emosinya. Ia mulai merasakan sakit yang tak tertahankan di punggungnya akibat berjam-jam duduk dalam posisi yang sama. Namun, bukan hanya fisik yang tertekan, jiwanya juga semakin hancur. Suatu hari, Dewi merasa ada yang aneh di tubuhnya. Ada rasa sakit yang tajam di bagian perutnya, dan tubuhnya mulai terasa semakin lemah. Namun, ia tidak berani mengungkapkan apa yang terjadi. Ia takut jika mengeluh, maka siksaan yang lebih besar akan menimpanya. Jadi, ia hanya bertahan, mencoba untuk menutupi rasa sakit itu dengan terus bekerja. Tetapi, rasa sakit itu semakin menjadi. Dewi merasa mual dan lemas,
Tubuhnya semakin tidak mampu mengikuti tuntutan pekerjaan yang terus datang. Ketika ia meminta waktu untuk beristirahat, salah satu penjaga menatapnya tajam dan berkata, "Kamu harus kuat. Tidak ada waktu untuk lelah." Dewi pun kembali ke meja kerjanya, meskipun tubuhnya sudah hampir tidak bisa bergerak. Pada malam hari, ketika semua orang tidur, Dewi terbangun dengan rasa sakit yang semakin parah. Ia merasakan sesuatu yang sangat aneh di tubuhnya. Rasa sakit itu semakin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan ia merasa tubuhnya semakin kehilangan kekuatan. Ia tahu ada yang tidak beres, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Dewi dipanggil oleh seorang pria besar yang selalu mengawasinya. "Kamu sudah tidak bisa bekerja lagi, Dewi," katanya dengan suara dingin. "Kami sudah tidak membutuhkanmu lagi di sini." Dewi merasa ada yang aneh dengan perkataan pria itu, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terdiam, merasa kebingungannya semakin menjadi. Pria itu melanjutkan, "Kami sudah melakukan pemeriksaan medis, dan ternyata ada masalah dengan tubuhmu. Kamu harus menjalani operasi sekarang." Dewi terkejut, namun ia merasa tidak punya pilihan. Perasaan takut menguasainya, tetapi ia tahu bahwa ia harus mengikuti perintah jika ingin bertahan hidup. Dewi dibawa ke sebuah ruangan yang gelap dan tidak ada siapapun di sana. Di sana, ia disuntik dengan cairan yang membuatnya terlelap. Ketika ia terbangun, tubuhnya terasa sangat lemah, dan ia langsung merasakan rasa sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Rasa panas dan kesemutan menjalar, dan ketika ia memeriksa tubuhnya, ia terkejut. Sebagian dari tubuhnya terasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang. Air mata Dewi mengalir tanpa bisa ia tahan. Ternyata, ginjalnya telah diambil. Tanpa sadar, ia telah menjadi korban dari sebuah perdagangan organ yang kejam. Kepercayaan yang ia berikan pada janji manis gaji besar telah berubah menjadi sebuah penderitaan yang tak terbayangkan. Dewi merasa sangat lemah, bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Tubuhnya kini terasa hampa, seolah kehilangan separuh dirinya. Namun, di dalam kegelapan hatinya, Dewi tetap berdoa kepada Allah, berharap ada jalan keluar. Ia ingin pulang. Ia ingin kembali ke Indonesia dan berkumpul dengan keluarganya. Tetapi, harapan itu semakin memudar. Pada hari-hari berikutnya, Dewi dipaksa kembali bekerja. Namun, kini tubuhnya tidak lagi kuat untuk bertahan. Setiap langkah terasa berat, dan pikirannya penuh dengan kebingungan. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia bisa keluar dari tempat ini? Dan mengapa ia harus menanggung semua penderitaan ini? Malam hari, Dewi duduk termenung di pojok kamar yang sempit. Ia tahu bahwa tidak ada jalan mudah untuk keluar dari sini. Namun, di dalam hatinya masih ada sebersit harapan. Harapan bahwa suatu saat ia bisa melarikan diri, bahwa ia bisa kembali ke tanah air dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kebohongan ini. Namun, apa yang bisa ia lakukan ketika tubuhnya begitu rapuh dan dunia seakan menutup segala pintu keluar? Hari-hari Dewi semakin terasa seperti hukuman. Setiap detik di tempat itu bagai beban yang semakin berat. Tubuhnya lemah, namun ia tetap dipaksa bekerja selama berjam-jam di depan komputer. Setiap kali ia merasa ingin melarikan diri, ada penjaga yang mengawasinya dengan ketat. Setiap gerakannya dipantau, dan ia merasa seolah-olah tidak ada lagi ruang untuk bernapas. Kamar yang ia tempati pun semakin sempit, dan rasanya seperti dunia ini telah menutup rapat segala kemungkinan kebebasan. Namun, meskipun tubuhnya sakit dan jiwanya terperangkap, ada satu hal yang tak bisa diambil dari Dewi, harapan. Harapan bahwa suatu saat ia bisa bebas dan kembali ke rumah, ke keluarganya yang menantinya di Indonesia. Walaupun itu terdengar seperti mimpi yang sangat jauh, Dewi tetap berdoa dan berusaha mencari cara untuk keluar dari tempat yang mengerikan itu. Suatu malam, Dewi yang sudah sangat lelah duduk di sudut kamar, tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia menoleh, dan ternyata itu adalah wanita yang pernah berbisik padanya beberapa waktu lalu. Wanita itu terlihat sangat gelisah, dan wajahnya penuh kecemasan. "Dewi, aku tahu kamu sudah merasa putus asa, tapi ada kesempatan untuk keluar dari sini. Aku sudah merencanakan sesuatu.
ujar wanita itu dengan suara pelan, hampir berbisik. Dewi terkejut. Apa maksudmu? Apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah kehilangan harapan. Wanita itu memandangnya dengan mata penuh kesedihan, lalu berkata, ada sebuah rencana untuk kabur malam ini. Kami sudah mengumpulkan sedikit informasi tentang tempat ini. Ada satu kesempatan di mana para penjaga akan lengah. Kita hanya perlu memanfaatkan itu. Dewi merasa sedikit cemas, namun di sisi lain, ada sebuah perasaan yang menyala dalam dirinya. Inilah kesempatan yang selama ini ia tunggu-tunggu. Ia bisa kabur, bisa kembali pulang. Meskipun sangat berisiko, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Kita harus bergerak cepat. Kita tidak punya banyak waktu. Wanita itu melanjutkan. Aku akan membantumu. Jangan ragu, Dewi. Ini satu-satunya kesempatan. Dewi hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya penuh kecemasan. Bagaimana jika rencana ini gagal? Apa yang akan terjadi jika mereka ketahuan? Namun, rasa takut itu kini kalah oleh rasa ingin bebas. Ia harus mencoba, meskipun itu berarti bertaruh dengan nyawanya. Malam itu, ketika semua mulai terlelap, Dewi dan wanita itu diam-diam keluar dari kamar mereka. Mereka bergerak dengan hati-hati, menghindari para penjaga yang sedang berjaga. Langkah mereka terasa sangat lambat, tetapi hati mereka berdegup kencang. Setiap suara langkah terasa seperti ledakan di telinga mereka. Mereka menuju pintu belakang gedung yang ternyata tidak terlalu terkunci. Wanita itu yang lebih berpengalaman menunjukkan arah. Mereka berhasil keluar dari gedung tanpa ada yang mengetahui. Mereka berjalan melewati jalan sempit dan gelap, dengan hanya sedikit cahaya dari lampu jalan yang samar. Setiap langkah Dewi terasa semakin ringan, namun di sisi lain, ketakutan mulai menguasai dirinya. Apakah mereka akan berhasil? Mereka terus berjalan, berharap bisa menemukan jalan keluar dari Kamboja. Mereka harus menuju ke bandara atau pelabuhan, namun perjalanan itu sangat jauh dan berbahaya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dewi dan wanita itu bersembunyi di balik semak-semak, menahan napas. Mereka melihat dua penjaga yang sedang melintas. Jantung Dewi berdegup kencang. Jika mereka ketahuan, segala usaha mereka akan sia-sia. Namun, penjaga itu hanya melewati mereka tanpa menyadari keberadaan mereka. Dewi dan wanita itu melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, semakin jauh dari gedung tempat mereka dipenjara. Setiap detik yang berlalu terasa seperti kemenangan kecil. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh bahaya. Setelah berjalan beberapa jam, mereka sampai di sebuah kota kecil yang tampaknya lebih aman. Mereka berhenti sejenak di sebuah kedai kopi, mencoba untuk beristirahat dan merencanakan langkah selanjutnya. Dewi merasa sangat lelah. Tubuhnya hampir tidak bisa berdiri lagi. Namun, ada secercah harapan dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia sudah berada di jalan yang benar, dan itu memberikan kekuatan untuk terus maju. Tetap semangat, Dewi, wanita itu berkata. Kita hampir sampai. Kita bisa keluar dari sini. Namun, Dewi tahu bahwa bahaya masih mengintai. Mereka masih harus bersembunyi, dan mereka harus sangat hati-hati agar tidak ketahuan. Tetapi, untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Kamboja, Dewi merasa sedikit lega. Ada harapan bahwa ia bisa kembali ke rumah, kembali kepada keluarganya yang telah lama ia rindukan. Perjalanan Dewi dan wanita itu semakin berat. Kaki mereka terasa seperti dipenuhi batu, dan rasa lelah menghantui setiap langkah mereka. Namun, harapan yang semakin menebal memberi mereka kekuatan untuk terus maju. Mereka telah berhasil melarikan diri, namun bahaya belum berakhir. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah keluar dari gedung itu, masih ada banyak penjaga yang terus mencari mereka, dan jalan menuju kebebasan masih panjang. Setelah beristirahat sejenak di kedai kopi, mereka memutuskan untuk menuju ke bandara terdekat. Bandara adalah satu-satunya tempat di mana mereka bisa melarikan diri dari Kamboja. Namun, mereka juga sadar bahwa bandara adalah tempat yang sangat dijaga ketat. Mereka harus menemukan cara untuk menyelinap masuk tanpa diketahui.
Setiap rencana yang mereka buat penuh dengan resiko. Dewi merasakan ketegangan itu di dadanya. Semakin mereka mendekati bandara, semakin besar rasa takut yang menguasai dirinya. Bagaimana jika kita ketahuan? Dewi bertanya, suara penuh kekhawatiran. Apa yang akan terjadi jika mereka menangkap kita? Wanita itu menatap Dewi dengan penuh keyakinan. Kita harus tetap tenang. Ingat, kita hanya punya satu kesempatan. Jangan pikirkan yang buruk. Kita harus bertindak cepat. Akhirnya, mereka tiba di sekitar area bandara, tetapi mereka harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Jalan menuju terminal terlihat ramai dengan banyak orang, dan beberapa polisi berkeliaran di sekitar sana. Dewi dan wanita itu menyelinap ke dalam kerumunan, mencoba mencampur dengan para pelancong yang sedang menunggu penerbangan mereka. Meskipun Dewi sangat cemas, ia mencoba untuk tetap tenang. Namun, tak lama setelah mereka berhasil menyusup ke dalam, sebuah suara keras terdengar, memecah keheningan. "Kamu!" teriak seorang pria, menatap Dewi dan wanita itu dengan tatapan mencurigakan. Dewi hampir tersentak kaget, tetapi ia segera menoleh dan berusaha menutupi wajahnya. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kami hanya pelancong," katanya dengan suara gemetar. Namun, pria itu semakin mendekat, tampaknya tidak meyakini penjelasan mereka. Dewi merasa seluruh tubuhnya kaku. Dalam detik yang sangat singkat, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin ini adalah akhir dari pelariannya. Namun, wanita itu dengan cepat menarik Dewi ke samping, berlari menyusuri lorong terminal yang sepi. Mereka melaju dengan cepat, menuju pintu keluar yang terletak jauh dari keramaian. Dewi tidak tahu seberapa jauh mereka berlari, tetapi ia hanya bisa mengikuti wanita itu, berharap bahwa mereka bisa menemukan tempat yang aman. Setelah beberapa menit berlari, mereka tiba di sebuah pintu belakang yang tidak terlalu terjaga. Wanita itu menuntun Dewi melewati pintu itu, dan mereka akhirnya berada di luar area bandara. Mereka masih berada di kawasan yang ramai, tetapi mereka berhasil menghindari pengejaran. Dewi menarik napas lega, meskipun rasa takutnya masih menyelubungi dirinya. Namun, pelarian mereka belum berakhir. Mereka masih harus mencari cara untuk kembali ke Indonesia, dan mereka harus sangat berhati-hati agar tidak menarik perhatian lebih lanjut. Di saat seperti ini, Dewi mulai merasa semakin putus asa. Apakah ia benar-benar akan berhasil kembali ke rumahnya? Apakah ini akhirnya akhir dari penderitaannya? Ia merasa semakin tertekan. Namun ada satu hal yang masih ia pegang teguh, harapan. Wanita itu yang selalu tampak tegar, kini memperlihatkan tanda-tanda kelelahan yang sama. Namun, di balik lelahnya, ia tetap berusaha untuk menjaga semangat Dewi. "Kita hampir sampai, Dewi. Kita akan cari cara untuk kabur dengan pesawat. Tenang saja, kita tidak akan menyerah." Dewi mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Perjalanan ini begitu panjang dan penuh bahaya, dan ia merasa hampir tidak bisa lagi bertahan. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus terus berjuang, meskipun itu berarti bertaruh dengan segala yang ia miliki. Ketika mereka berjalan menjauh dari bandara, Dewi tiba-tiba merasakan adanya rasa sakit yang semakin parah di tubuhnya. Rasa lelah dan nyeri yang datang bersama rasa kehilangan ginjalnya mulai menghantuinya lagi. Setiap langkah terasa semakin berat. "Aku tidak tahu seberapa lama aku bisa bertahan," Dewi berbisik. Suaranya hampir tak terdengar. Wanita itu menatapnya dengan prihatin. Namun ia tetap memegang tangan Dewi erat-erat. "Kamu tidak sendirian. Kita akan keluar dari sini bersama-sama. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak akan berhenti." Dewi mengangguk lemah, tetapi di dalam hatinya, ada secercah harapan yang terus menyala. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, ia masih memiliki peluang untuk kembali ke Indonesia dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Dewi dan wanita itu berhasil keluar dari kawasan bandara dan terus bersembunyi di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menghindari orang-orang yang bisa mengenali mereka, dan berusaha mencari jalan keluar dari Kamboja.
Meski tubuh Dewi semakin lemah dan penuh rasa sakit, ia terus bertahan dengan harapan yang semakin tipis. Namun, wanita itu tak pernah menyerah. Dengan segala upaya, ia berhasil menghubungi seseorang yang bisa membantu mereka, seorang agen yang memiliki koneksi dengan penerbangan gelap. Dewi dan wanita itu akhirnya mendapat kesempatan untuk terbang ke Thailand, dan dari sana mereka akan mencari jalan untuk kembali ke Indonesia. Di Thailand, Dewi merasakan sedikit kelegaan. Meski ia masih harus bersembunyi, ia tahu bahwa ia semakin dekat dengan rumahnya. Namun, meskipun ia berhasil keluar dari cengkeraman Kamboja, dampak dari penderitaannya tak pernah hilang. Ginjalnya yang telah diambil, rasa lelah yang terus menggerogoti tubuhnya, dan luka-luka mental yang ditinggalkan oleh pengalaman itu, semuanya masih menghantuinya. Pada hari yang ditunggu-tunggu, Dewi dan wanita itu akhirnya berada di Bandara Internasional di Thailand. Mereka telah berhasil mendapatkan tiket untuk penerbangan menuju Jakarta. Dewi merasa campur aduk, ada rasa haru, kegembiraan, dan kelegaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Setelah sekian lama berada dalam kegelapan dan ketakutan, akhirnya ia akan pulang. Namun, perjalanan terakhir ini pun tidak tanpa rintangan. Ketika mereka berada di ruang keberangkatan, seorang petugas bandara tiba-tiba menghampiri mereka. "Ada masalah dengan dokumen perjalanan Anda," katanya dengan nada dingin. Dewi merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Apakah ini akhir dari pelariannya? Apakah mereka akan ditangkap sebelum sempat terbang pulang? Wanita itu segera menyadari situasi tersebut dan dengan cepat mengalihkan perhatian petugas ke arah lain. "Tunggu sebentar," kata wanita itu, berusaha berbicara dengan tenang. Dalam beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Dewi menahan napas, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama kemudian, petugas itu tampak bingung dan akhirnya memberi tanda agar mereka melanjutkan perjalanan. Dewi hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Mereka berhasil melewati rintangan terakhir, dan sekarang mereka benar-benar berada di jalur untuk pulang. Pesawat akhirnya lepas landas, dan Dewi menatap jendela pesawat dengan tatapan kosong. Meskipun ia tahu bahwa ia telah berhasil melarikan diri dari penderitaan yang panjang, ada luka yang lebih dalam, luka yang tak bisa sembuh dengan cepat. Ginjal yang hilang, tubuh yang hancur, dan jiwa yang lelah. Semua itu akan membekas selamanya dalam dirinya. Namun, satu hal yang tak bisa diambil dari Dewi adalah tekadnya untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik. Ia tahu bahwa walaupun ia telah melalui jalan yang begitu sulit, ia masih memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Ia masih memiliki keluarga yang menantinya, dan itu memberi kekuatan untuk terus melangkah. Ketika pesawat itu mendarat di Jakarta, Dewi merasa seperti seseorang yang baru saja bangkit dari kubur. Ia keluar dari pesawat dengan hati yang penuh haru. Begitu langkah pertama menginjakan kaki di tanah airnya, Dewi merasakan kebebasan yang luar biasa. Di sana, di tanah yang ia cintai, ia tahu bahwa ia akhirnya bisa mulai menata hidupnya kembali. Keluarga Dewi menunggunya dengan pelukan hangat di terminal bandara. Mereka tak tahu apa yang telah Dewi alami, namun mereka tahu bahwa Dewi adalah seorang pejuang. Dewi akhirnya bisa merasakan kebahagiaan yang lama hilang, meskipun luka yang dalam tetap ada. Di tengah keramaian bandara, Dewi hanya bisa menangis. Bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang tak terkira. Ia telah melalui cobaan yang sangat berat, tetapi ia berhasil bertahan dan kembali ke rumah. Semua penderitaan itu akan menjadi bagian dari masa lalunya, dan kini ia siap untuk menatap masa depan yang penuh harapan. Dewi memeluk keluarganya erat-erat, merasa bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian setelah melalui semua perjalanan panjang yang penuh dengan kegelapan. Ia tahu bahwa hidupnya kini akan berbeda, tetapi ia akan berjuang untuk bangkit. Dengan tekad yang kuat, Dewi siap menatap masa depan dengan harapan baru, hidup yang lebih baik, jauh dari kegelapan yang pernah menghantuinya.